Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menerangkan terkait dengan virtual laboratorium golongan darah manusia, di mana kalian akan melakukan uji golongan darah dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Jadi kalian harus mendownload terlebih dahulu aplikasinya di Play Store. Setelah itu kalian akan melihat tampilan seperti ini. Jadi kalian tinggal klik icon masuk, kemudian kalian bisa masukkan nama kalian. Setelah itu masukkan nomor absen. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa klik tombol OK. Di sini ada beberapa menu di home. Jadi di sini kalian bisa melihat materi, kemudian praktikum evaluasi. Nah, yang pertama kita akan melihat terkait materi terlebih dahulu sebelum kalian melakukan praktikum. Nah, di dalam materi ini ada beberapa materi, ada penggolongan darah sistem ABO, penggolongan darah sistem RH, kemudian uji golongan darah, dan juga transfusi darah. Jadi kalian bisa baca terlebih dahulu. Nah, di sini ada materi tentang penggolongan darah sistem ABO. Di sini ada keterangan-keterangannya juga. Jadi kalian bisa baca. Selanjutnya, kalian juga bisa melihat uji golongan darah, materinya seperti apa. Kemudian penggolongan darah sistem RH dan juga transfusi darah. Kita kembali ke home. Di sini ada tahapan praktikum, langsung kita lihat saja. Di sini ada kasus, di mana kasusnya itu menceritakan tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 buah mobil. Kemudian pengemudi mobil yang kecelakaan tersebut mengeluarkan banyak darah, sehingga ketika dia masuk rumah sakit, dokter itu menyarankan untuk melakukan transfusi darah. Kemudian dokter juga terlebih dahulu akan memeriksa golongan darah kedua pengemudi tersebut. Nah, sementara itu masing-masing keluarga korban telah menyiapkan 1 orang pendonor darah. Namun pendonor tersebut juga belum diketahui golongan darahnya. Nah, tugas kalian yaitu membantu dokter untuk memeriksa golongan darah kedua pengemudi mobil dan pendonornya tersebut. Nah, jadi tugas kalian yaitu fokus kepada membantu dokter untuk menentukan golongan darah kedua pasien dan golongan darah kedua pendonor. Nah, di sini ada video juga. Jadi kalian bisa menonton video jika kalian kurang memahami teks kasus praktikum tersebut. Nah, ini adalah video simulasi terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang melibatkan kedua mobil tersebut. Kecelakaan sehingga pengemudinya memerlukan transfusi darah. Yang kemudian kita akan lanjut langsung ke praktikumnya. Tadi kita memencet tombol panah ya untuk memulai praktikum, tombol panah atas. Kemudian kita baca di sini ada tujuannya untuk menentukan golongan darah pasien 1 dan pasien 2, kemudian untuk menentukan golongan darah yang dapat didonorkan kepada pasien 1 dan 2. Ada alat dan bahan, bisa kalian baca di situ. Kemudian cara kerjanya, kalian harus perhatikan bahwa kalian harus menyiapkan 4 buah kaca preparat, kemudian diambil darah pasien tersebut menggunakan pipet tetes, kemudian diteteskan pada masing-masing tersebut kepada 1 kaca preparat, dan diteteskan juga serum yang berbeda. Setelah itu diaduk menggunakan tusuk gigi dan mengulangi langkah tersebut pada pasien 2, pendonor darah 1 dan juga pendonor darah 2. Kita mulai persiapan ya. Nah, jadi kalian harus mengingat langkah-langkah ini sebelum memulai pada persiapan. Kita langsung saja klik tombolnya. Nah, di sini ada beberapa bahan. Bisa kalian lihat daftar alat, kemudian bisa kalian lihat daftar bahan. Nah, jadi yang kita perlukan pipet tetes, kemudian tusuk gigi, kemudian kaca preparat. Setelah itu semua serum diletakkan di meja kerja. Setelah itu pendonor darah pendonor dan juga darah pasien. Nah, setelah itu kita masuk kepada langkah kerjanya ya.
Jadi kalian tinggal mengikuti instruksi yang ada pada papan kerja. Yang pertama yaitu instruksinya ambil kaca preparat dan berikan kepada dokter. Setelah itu ambil pipet tetes dan tarik ke tempat darah pasien satu persatu. Teteskan. Setelah itu ambil serum anti A dan berikan kepada dokter. Kemudian serum anti B juga, anti AB dan juga anti D atau untuk mengecek resus. Nah, setelah itu kalian aduk-aduk agar tercampur satu persatu dengan tusuk gigi yang berbeda dan dengan tusuk gigi yang sama, karena itu akan mempengaruhi hasil dari aglutinasinya. Jadi tidak boleh memakai tusuk gigi yang sama ya. Satu lagi. Nah, setelah itu di sini kalian akan diberikan pertanyaan terkait apa golongan darah pasien 1. Nah, kalian bisa perhatikan hasilnya di situ sudah terlihat bahwa ada yang mengalami aglutinasi, ada yang tidak mengalami aglutinasi. Setelah kalian membaca materinya, pasti kalian akan memahami bagaimana golongan darah yang terjadi aglutinasi dan tidak. Nah, ulangi langkah tersebut pada pasien 2, pendonor 1 dan pendonor 2. Jadi langkahnya sama ya, jadi ibu harap kalian bisa memahami. Jadi ini intermezzo saja karena waktunya terbatas. Nah, setelah itu pasti kita akan melanjutkan ya. Setelah melakukan praktikum, pasti kita akan melanjutkan ke tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita bisa klik lembar praktikum. Di sini ada tabel hasil pengamatan. Tabelnya sangat lengkap, bisa kalian lihat. Ada pasien 1, ada pasien 2, kemudian ada pendonor 1 dan juga pendonor 2, dan juga jenis-jenis serum yang terjadi aglutinasi, kemudian apa golongan darahnya dan juga resusnya. Lihat tabel hasil pengamatan, kita akan lanjut ke tanda panah. Kita akan melihat di sini ada beberapa pertanyaan praktikum yang harus kalian isi, kayak semacam post-test. Nah, ini adalah post-test yang berhubungan dengan kasus praktikum yang telah dilakukan kalian. Jadi ini ada 10 soal, wajib kalian isi ya. Kalian mengisi, kalian bisa kembali ke home untuk melakukan tahap evaluasi. Nah, kita klik ya. Nah, di tahap evaluasi ini kalian akan dihadapkan dengan 5 soal pilihan ganda, di mana soal pilihan ganda ini adalah soal yang memuat, nah di sini ada memuat 100 skor ya. Jadi kalian misalnya menjawab dengan benar, maka kalian akan mendapatkan poin 100. Oke, mungkin itu. Nah, mungkin itu praktikum yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami langkah-langkahnya dan mengerjakan soal-soal tabel hasil pengamatan serta evaluasinya. Mungkin Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.